Desa Rawateluh, cerita yang menjadi pondasi dasar sebelum Sumiati dan Angklek-Angklek Balungan Wesi. Masih bersama Fakta Sejarah membacakan kisah dari Ed Cikumunya. Bismillah, assalamualaikum. Sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati misyarr. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Tahun 1998. Pak, maaf. Bapak tahu sendiri keadaan pabrik seperti apa. Saya tahu ini berat. Namun jika harus mempertahankan semua buruh perusahaan, kami pun kewalahan. Jadi buruh yang sudah tidak produktif lagi terpaksa akan kami berhentikan. Aku menatap atasanku tak percaya. Akhirnya tiba juga giliranku. Aku tahu benar kalau pabrik sedang terpuruk. Namun aku tak pernah menyangka akan diberhentikan. Secara aku sudah mengabdikan diri selama 10 tahun. Harusnya cukup untuk mempertimbangkan kelayakanku ada di pabrik ini. Pak, apa tidak bisa dipikirkan lagi kelayakan saya untuk tetap bekerja di sini? Tanya aku memastikan. Maaf Pak, keputusan pabrik sudah bulat. Ya mau tak mau aku harus menerimanya, sembari mencari opsi lain untuk bertahan hidup. Aku pula menembus kerumunan demo yang mulai anarkis. Kumpulan buruh sepertiku yang juga diberhentikan oleh pabrik. Masih segar di pikiranku tentang ban yang dibakar, juga tentang raungan buruh yang bingung akan mendapatkan penghasilan di zaman yang serba susah ini. Namun aku tidak ambil bagian atas insiden itu. Aku memilih melamun di dekat sungai sembari menyalakan rokok yang tinggal 1 biji, memikirkan bagaimana kelanjutan hidup. Sudah 3 bulan menunggak kontrakan, sudah 3 bulan tidak gajian, sudah 3 bulan anak makan dari rasa kasihan tetangga. Andai istriku masih hidup, pastilah semua akan lebih mudah. Di sela lamunanku, aku teringat akan Doho, kawan karibku semasa di kampung dulu. Dengan rasa tidak tahu malu, aku sempat berpikir ingin mengunjunginya, mengais sisa ingatan peninggalan bapak. Mengingat bapak meninggal sewaktu aku masih bocah dan diasuh oleh ibunya. Tak berpikir panjang, aku pulang ke kontrakan, mengambil beberapa helai bajuku dan juga baju anakku, memecahkan celengan ayamku, lalu menjemput anak sematawayangku ke rumah tetangga. Malam itu juga kami berangkat. Malam semakin pekat saat aku turun dari bis. Sisanya, aku berjalan melewati jalan yang lumayan membuat kakiku ngilu, ditambah sembari menggendong anak. Pak, mau kemana? Tanya Agus. Ke rumah kawan bapak, jawabku. Pak, lapar. Sabar ya. Miris rasanya saat urusan perut saja aku tidak bisa memenuhi. Aku mempercepat jalanku, berharap dengan aku mempercepat jalan, kita akan segera tiba dan Agus bisa segera makan. Ayam sudah berkokok saat aku sampai di depan rumah kayu. Aku mengetuknya pelan sembari memanggil nama kawanku, Doho. Syukurlah tidak lama setelah itu, lelaki jangkung keluar dengan raut wajah kaget. Duh Gusti, Karso koncoku. Walah Gusti, kata Doho merengkuh tubuhku yang lelah. Masih ingat dengan Doho? Cerita sebelumnya sudah dibahas ya. Di kisah sebelumnya sudah dijelaskan siapa Doho. Kita lanjut. Aku menangis terseduh-seduh, sedih bercampur bahagia. Sedih karena datang tak membawa apapun, senang karena disambut hangat. Ini anak lelakiku, Agus. Agus masih ingat kan? Agus yang ada di Angklek-Angklek Balungan Wesi. Ngger, iki Pak Le. Nah, ini Pak Le. Ayo masuk ke rumah, kata Doho sembari menggendong Agus masuk ke dalam rumah. Untuk saat khawatiranku hilang, kami masuk ke dalam rumah yang hangat. Ada Doho beserta istrinya Wati dan Bu Nah yang langsung memelukku hangat. Seseorang yang merawatku saat bapak tak ada. Seseorang yang aku panggil ibu.
"Walah Soso, ibu kangen," katanya, membuatku menitikkan air mata. Setelah berpelukan dan makan, Doho dan Bu Nah mendekatiku. "Ada apa, Mas?" tanyanya. "Ada apa, Nak?" tambah Bu Nah. Aku berdiam sejenak sebelum menjawab pertanyaan mereka. "Aku di PHK," jawabku sembari menundukkan wajahku. Mereka tak menjawab, namun langsung memelukku. Sungguh aku mengenal mereka sebagai kebaikan dari Tuhan. Di sela tangis haru, aku mengatakan maksud dari kedatanganku. "Bu, aku pengen ngerti asal-usulku. Peninggalan Bapak bukan untuk aku, tapi untuk anakku, Agus." Bu Nah menghembuskan nafas panjang, lalu menarik tanganku keluar rumah. "Bagianmu ada di ujung bukit itu. Semua yang kamu butuhkan ada di sana," kata Bu Nah, menunjuk bukit yang samar-samar terkena sinar matahari. "Tapi sebelum itu biar ibu jelaskan sedikit," kata beliau sembari kembali ke dalam dengan menarik tanganku. "Ada apa, Bu?" tanyaku penasaran. "Bapakmu meninggal karena ibumu gagal menjalankan amanah. Dulu ibu dan bapakmu orang yang kaya. Hampir keseluruhan dari bukit itu perkebunan cengkeh. Percaya sama ibu, di dalam sana ada makhluk yang sangat berbahaya." Bu Nah mengatakan dengan mata yang berkaca-kaca, seakan beliau tahu tentang segala hal yang ada di dalam bukit tersebut. "Aku bakal tetap ke sana, Bu. Hanya itu yang aku punya." "Ger." Bu Nah memegang tanganku erat, seakan menahan agar aku tidak pergi. "Bu, titip Agus," kataku. Setelah dijelaskan jalan menuju ke sana, aku pamit tanpa beristirahat terlebih dahulu. Biar sudah sekalian tidur di sana saja. Toh di sana dulunya juga perkampungan, pastilah ada rumah di sana. Sebenarnya banyak yang ingin aku tanyakan, namun sepertinya seberapapun aku mengulik, mereka tetap diam. "Gus," panggilku. Anakku berlari kecil lalu duduk di pangkuanku, menatapku dengan tatapan tanya. "Bapak pergi dulu ya, sebentar. Agus di sini sama Pak Le, sama Uti. Agus percaya sama Bapak kan? Jangan rewel, jadi anak baik." Agus menatapku tak suka, tangannya juga menggenggam bajuku dengan kuat. Namun saat aku mengelus kepalanya sembari tersenyum, akhirnya dia luluh. "Mas, sudahlah Ho, keputusanku sudah tidak bisa diganggu," kataku sebelum akhirnya keluar dari rumah tersebut. Namun belum juga aku berjalan jauh, Doho kembali memanggilku. "Mas, aku tidak akan ganggu keputusanmu, tapi setidaknya bawa ini untuk bekal." Aku tersenyum, menghargai kebaikannya. Setelah mengambil bungkusan berwarna hitam, aku kembali melanjutkan jalanku. Jalan pertama yang aku lewati adalah jalan setapak dengan barisan pohon karet. Sedikit lebih masuk, aku melewati jalan dengan pohon bambu di kanan kirinya. Jalan ketiga sudah tidak ada lagi jalan setapak, yang artinya warga desa sebelah hanya sampai di sini saja, tidak masuk lebih dalam. Semakin masuk, semakin terlihat banyak pohon cengkeh. Mungkin inilah bagian dari desaku, peninggalan orang tuaku. Semakin masuk, semakin tinggi pula rumput yang harus aku lewati. Sampai akhirnya terlihat gapura dari kayu yang bertuliskan Desa Rawateluh. Aku memasukinya, dan banyak sekali bangunan-bangunan yang setengah roboh. Bangunan-bangunan yang sudah lama ditinggalkan. Terlihat bangunan-bangunan itu sangat mengerikan. Bagaimana tidak? Bangunannya roboh dan sudah ditumbuhi banyak lumut, juga rumput yang begitu tinggi. Namun semakin aku masuk ke desa itu, ada satu bangunan, lebih tepatnya satu-satunya bangunan yang masih berdiri kokoh. Bangunannya sangat besar dan terbuat dari kayu jati. Mungkin itu sebabnya dia tidak roboh. Aku memasukinya, coba mencari tahu apa saja yang terdapat di dalam sana. Sungguh saat aku masuk, ruangannya sangat besar, menyerupai aula. Lantainya dari kayu dan terdapat 2 lantai dengan tangga yang terbuat dari kayu juga. Awal aku masuk ruangan, di bawah hanya terdapat meja dan kursi. Di belakangnya dapur. Dan saat aku naik ke atas, aku sedikit ngeri karena suara derit dari tangga yang terlampau nyaring, namun kupaksakan. Di ruang atas terdapat 3 kamar.
Kamar pertama seperti kamar pada umumnya, kasur dan meja rias. Kamar kedua seperti kamar anak kecil, terlihat dari beberapa mainan kayu yang bergeletakan. Sedang kamar yang ketiga, terdapat tirai hitam di balik pintu. Dan betapa kagetnya saat kusibak tirai itu yang langsung memperhatikan namun berisi sesajian. Aku mendekat, kulihat kepala kerbau tertancap di atas. Di bawahnya terdapat bekas bunga kering yang juga kertas-kertas yang bertuliskan aksara Jawa. Aku membaca satu persatu, mencoba mengerti apa yang tertulis di tiap lembarannya. Dan kaget bukan main saat mengetahui kalau ternyata kertas-kertas itu bertuliskan sebuah penawaran, pemanggilan, dan juga serah tumbal. Aku merasakan jantungku berdegup kencang saat di balik kertas itu tertulis nama Durasih, nama ibuku. Karena merasakan kengerian yang teramat sangat, aku pun berencana pulang. Ternyata benar yang dikatakan Bu Nah, pernah terjadi perkara besar di sini dan kedatanganku ke sini salah. Aku menaruh kembali kertas itu ke tempat semula sebelum beranjak pergi. Namun, baru juga aku berbalik, suara bantingan pintu membuat badanku roboh hingga terduduk. Aku membelalakan mataku saat aku merasakan ada yang merambat dari atap turun ke bawah. Secara ini bangunan terbuat dari kayu, sehingga apapun yang bergerak pasti terdengar. Apalagi ini terdengar seperti kuku yang mencengkeram dinding. Suara itu lambat laun semakin dekat, hingga akhirnya deru nafasnya bisa kurasakan saat menerpa leherku. Untuk sesaat, yang ada di kepalaku adalah macan atau binatang buas lainnya. Namun, persepsiku berubah saat suara terdengar lirih namun jelas. "Dara," katanya. "Wah!" teriakku berbalik, menjauh darinya, namun terhalang pintu. Aku melihatnya tak berkedip, melihat sosok besar tak berkulit, tak berdaging. Yang tersisa darinya hanyalah tulang dengan taring panjang di mulutnya dan mata besar berwarna merah. "Siapa kamu?" tanyaku gemetaran. "Baturmu," katanya. "Hah? Apa maksudmu?" kataku ketakutan. "Ojo wedi, jangan takut. Kamu Akso kan? Anak dari Nyai Durasih. Aku peliharaan beliau." Bukannya lebih baik? Mendengar penjelasannya semakin membuatku ketakutan. Semakin berpikir jika masuk rumah ini adalah sebuah kesalahan. Lama-lama kamu bakal terbiasa melihat aku. Punya aku itu penting untuk hidupmu. Aku bisa mengembalikan kejayaan orang tuamu zaman dulu. Tapi hutang yang gagal dipenuhi ibumu, kamu yang mengganti. Aku yang mendengarnya mengernyitkan dahiku, mencoba memahami apa yang dia katakan. Apa kira-kira hutang ibuku? Tanyaku. "Nyawa." "Tumbal maksudmu? Ngimpi? Aku gak bakal ngasih begituan," kataku marah. Utang tetap utang. Utangmu bukan utang biasa, utang hubungan darah, jawabnya dengan tak kalah bengis. Terlihat dari wujudnya yang lambat laun berubah. Aku yang melihatnya semakin ciut. Wujudnya bertambah besar, dengan taring yang semakin panjang dan lidah yang kian menjulur. "Kalau kamu tidak bisa bayar utang, kamu saja yang jadi ganti," katanya kian mendekat. Sek, kataku tak kuasa menahan ngeri saat badannya mulai mendekat. Bahkan jarak wajahku dan wajahnya hanya sebatas jari telunjuk, tak lebih, membuatku semakin terintimidasi. "Aku bisa memberimu apa saja. Aku tahu kamu gak akan kesini kalau tidak dalam keadaan susah," katanya. "Gak usah terburu-buru, aku kasih apa yang kamu butuhkan, baru kamu bayar hutangmu." Untuk sesaat aku terpukau dengan kata-katanya, dan karena aku tahu aku tak punya pilihan lain, aku pun mengiyakan. Aku terima tawaranmu," kataku gemetaran. "Apa yang harus aku lakukan sekarang?" tanya makhluk itu tajam. Aku butuh lahan," kataku gemetar. "Kasih aku waktu," katanya dengan mata yang menatapku tajam. 1 minggu," kataku kasar. "Iya," jawabnya.
Aku mau pulang. Brak! Suara pintu terbuka, seakan menyuruhku untuk pulang segera. Tanpa berlama-lama pun aku sekuat tenaga berlari dari rumah itu, sampai hampir terjungkal aku saking takutnya. Namun ternyata di luar rumah suasananya lebih mengerikan karena gelap, terlebih saat aku menembus hutan. Entah hanya firasatku atau sosok-sosok itu memang benar adanya. Selama berlari aku merasa sedang ditertawakan, merasa diawasi, merasa diikuti. Kulihat bayanganku bukan hanya satu, namun ada banyak. Sialnya, sinar bulan malah menambah kengerian. Jika tidak karena rasa takutku, pasti aku sudah beristirahat, tak berlari di sepanjang jalan begini. Sial, sial, sial! Umbatku berbarengan dengan nafas yang terus memburuku. Dan saat aku akan masuk ke desa sebelah, tepat di pohon karet terakhir sosok besar turun dari atas pohon. Ojo lali bagianku. Asu, ingin loncat rasanya jantungku saat sosok itu menyeringai, sampai roboh ragaku karena tak kuat menopang tubuhku yang terlanjur syok. Iya, kataku nyaris tak ada suara. Tawanya kembali naik ke pohon, bergelantung dari satu pohon ke pohon lain. Sesaat aku linglung, sampai orang-orang mengarahkan senternya ke arahku, membuatku menyipitkan mataku karena terkena sorot lampu. Pak, jenengan kenapa? Tanya salah satu orang itu. Karena tak ada jawaban dariku, mereka membawaku ke pos ronda, memukul kentongan untuk mengumpulkan warga desa. Dan pada saat itulah Bu Nah datang dengan tergesa, lalu membawaku pulang. Beliau melihatku tak berkedip, mengamati wajahku yang lesu dan tatapanku yang kosong. Sebenarnya tak sekosong itu juga, karena aku bisa mengingat semua detailnya. Hanya saja badanku terlalu syok untuk sekedar bereaksi. Malam berganti pagi saat Agus membangunkanku untuk sarapan. Aku yang mengingat tentang semalam pun segera bergegas bangun, menemui Bu Nah, guna menanyakan wartel terdekat. Bu Nah, ibu tahu wartel yang dekat? Tanyaku. Bu Nah mengernyitkan dahinya. Ada apa sih, So? Bangun-bangun kok nanyain warung telepon? Tanya Bu Nah keheranan. Mau ngabarin temen, kataku meyakinkan. Pak Kades ada telepon itu, kamu numpang di situ saja. Kalau cari wartel harus ke kota, kata Bu Nah. Mendengar itu aku pun bergegas mengganti baju dan keluar dari rumah. Namun belum juga aku keluar dari pintu, Doho memaksa untuk ikut. Karena tak ingin mengulur waktu, aku pun mengizinkan. Toh persis rumahnya Kades pun aku tak tahu. Kenapa sih Mas? Kok mendadak sekali? Soalnya waktuku ndak banyak, kataku menjawab seadanya. Namun saat Doho ingin kembali bertanya, aku mengisyaratkan untuk diam. Nanti saja, aku jelaskan di rumah, kataku bergegas masuk ke rumah Kades. Untunglah Pak Kades sangat baik hati, membolehkan aku menggunakan telepon genggamnya. Aku rogoh sakuku untuk mengambil dompet. Di dalamnya masih ada satu nomor yang bisa kuhubungi. Tut. Halo? Halo? Di, Aki, aku Karso, kataku antusias. Loh Pak Karso, ada apa Pak? Tanya suara dari seberang. Tolong kasih tahu buruh, saya ada pekerjaan untuk mereka. Tolong Pak. Saya cuma percaya sama Pak Edi, kataku tulus. Kalau boleh saya tahu pekerjaan apa Pak? Saya kasih tahu pas mereka sampai sini ya. Ya mau saja, bawa tabungan untuk 1 bulan untuk biaya hidup sebelum gajian, kataku menjelaskan. Baik Pak, nanti saya kabari ke yang lain. Bilang sama mereka, saya tidak akan mengecewakan. Saya lakukan yang terbaik Pak, tapi saya tidak bisa menjanjikan banyak. Iya, makasih banyak ya Pak. Tut. Aku menutup telepon sembari memegang tangan kananku yang tengah bergetar. Hanya kemungkinan buruk yang ada di kepalaku membuatku gelisah. Mas, sebenarnya ada apa? Kita pulang dulu ya. Sebelum keluar rumah, aku berpamitan dengan Kades terlebih dulu, berterima kasih pada kebaikan hatinya yang sudah memperbolehkanku meminjam telepon rumahnya. Baru juga masuk ke dalam rumah, aku sudah dibombardir dengan banyak pertanyaan. Aku menerima tawaran sosok yang ada di dalam hutan itu. Namun saat aku menjawab demikian, mereka semua bungkam, menatapku dengan tatapan tak percaya. So,
Kamu membawa dirimu dalam bahaya. Jika tak bisa memenuhi, bisa jadi kamu yang jadi gantinya. Dari awal aku datang ke sana aku sudah diperingatkan. Tak usah ibu memperjelas. Yang pasti jika terjadi apa-apa padaku, aku titip Agus, kata Karso. Bu Nah memandangku dengan tatapan prihatin. Pada dasarnya kau memang keras kepala, kata Bu Nah pergi dari ruang tengah menuju dapur. Sudah kupertimbangkan, aku tinggal untuk lihat 3 hari ke depan akan sesuai dengan ekspektasiku atau tidak, kata Karso. Terdengar hembusan nafas kasar dari Ndoho sembari menatapku kecewa. Aku hanya bisa berharap semoga Mas tidak berani seperti Bude dan Pak D. Minum tehnya Mas. Aku tahu yang Mas pikirkan pastilah lebih rumit dari apa yang bisa kami pikirkan. Makasih Yoho, kataku mengambil gelas berisi teh yang sudah dipersiapkan, lalu meneguknya pelan. Sesuai ekspektasiku, 3 hari setelah kabar yang kuberikan, para buruh datang ke rumah. Senang sekali aku rasanya melihat mereka berjumlah cukup banyak. John temanku, panggilku senang. Aku kira kamu gak akan datang. Mana bisa aku menganggur di sana, bagaimana yang lain? Tanyaku melihat yang datang kurang dari separuhnya. Yang lain sama sepertimu. Setelah lelah berdemo mereka pulang kampung. Aku mengangguk pelan, lalu menyuruh mereka masuk, biar lebih enak untuk mengobrolkan hal ini. Gimana kabar Lasmini? Hamil dia, tapi dokter bilang janinnya gak normal. Sebenarnya dokter sudah menyuruh untuk dikuret saja sejak kandungannya berumur 3 minggu. Tapi Lasmini tak mau. Jangan kau paksa. Kau tahu kan ekonomiku seperti apa? Dia harus kupulangkan ke orang tuanya hanya karena aku tak bisa beli beras. Untuk punya anak, aku tak mungkin bisa. Pertahankan anak itu, biar nanti aku yang ngurus dia, kataku serius. Kau bercanda Kau pun sama nasibnya denganku. Kau belum lihat peninggalan orang tuaku, John. Apa peninggalannya, Angklek. Jono menatapku tak berkedip. Mulutnya setengah menganga karena terlampau terkejut dengan apa yang baru saja aku katakan. Serius? Kau kira mengumpulkan kalian sebanyak ini aku bercanda apa? 2 hari lagi kita ke bukit itu. Jono menggelengkan kepalanya tak percaya. Kau tak tahu perangainya. Siapa yang peduli, kataku acuh. Sudah kepalang basah untuk meralat semuanya. Malam ini kami habiskan dengan berbincang, membicarakan perihal kegagalan masing-masing dan juga perihal langkah kedepannya. Mulai ku jelaskan pelan-pelan pekerjaan mereka, mengolah hasil bumi, bertani sayur. Semua mulai aku jelaskan pelan-pelan hingga sampai di hari yang sudah aku janjikan. Pagi-pagi sekali kami berangkat menembus gerimis yang lambat laun mulai hilang. Kami sampai di Tugu, Desa Rawateluh, siang hari. Aku masuk lebih dulu, dan alangkah terkejutnya aku saat rumah yang tadinya hampir roboh dan rumput yang setinggi perut kini rata, menyisakan lahan lapang dengan satu rumah yang masih berdiri kokoh. Rumah yang aku datangi tempo hari. Wah, ini lahannya Pak Karso? Tanya salah satu buruh yang aku bawa. Iya, nantinya rumah-rumah dinas kalian akan dibangun di sana, aku mengatakan sembari menatap kagum ke arah lahan kosong yang sudah rapi tersebut. Karena sudah berjalan jauh, aku menyarankan untuk semuanya agar beristirahat di rumah yang kudatangi tempo hari, mengingat rumah itu sangat besar dan cukup untuk menampung kami semua. Di sisi lain, pagi-pagi sekali aku membangunkan mereka. Banyak pekerjaan yang mesti mereka kerjakan, membangun rumah, mengolah hasil panen, juga melakukan apa yang perlu dilakukan. Pagi berganti pagi, hari berganti hari. Tepat 5 bulan semuanya mulai stabil. Rumah sudah terbangun, tertata rapi dengan sajen di depan rumah. Hasil panen semakin meningkat. Juga sudah kutemukan pasar untuk hasil panen. Lambat laun, semua keluarga dari pekerjaku membawa anak istrinya
Sudah kusiapkan juga lahan agar mereka bisa bercocok tanam. Dengan catatan, setiap pohon tak ada yang boleh ditebang. Jadi sebisa mungkin mereka tidak melanggar peraturan yang aku buat. Menjaga agar desa tetap rukun. Pak, sajennya jangan lupa, kataku saat tengah berjalan dan tak menemui sajen di depan rumahnya. Kenapa kok selalu pakai sajen? Tanya istrinya dari balik pohon kamboja. Buat leluhur yang kamu tempati ini tanah pamali. Sebisa mungkin menjaga diri dengan sajen. Tapi aku gak maksa. Buat kamu, bukan buat aku, kataku menatap dingin ke arahnya. Boleh buat aku? Tanya makhluk di belakangku. Jangan serakah, kataku terus berjalan. Dia gak nurut, kata makhluk itu. Buat dia nurut, kataku ketus. Hahaha, imbalannya, kalau kamu gak mau lakuin itu, kamu gak dapet sajen. Aku tahu benar pasti dia akan memberi pelajaran untuk pasutri itu. Semakin lama, semakin susah membuat mereka agar tidak seenaknya. John, panggilku dari kejauhan saat dia membawa istrinya masuk ke desa. Sok, gimana? Mau bersalin di sini? Tanyaku memastikan. Kayak yang kamu lihat. Untuk waktu dekat ini, cepat panggil bidan. Tenang, aku punya kenalan. Besok aku suruh dia datang untuk waktu yang lama. Kukatakan itu sembari mengedipkan mata ke arah Jono. Jika mengingatnya, aku merasa sangat berdosa. Setelah perkebunan maju, aku pindah rumah. Kugunakan rumah kayu itu sebagai aula desa. Kugunakan saat ada tamu datang, jika ingin menginap atau sekedar bertamu. Saat aku pulang ke rumah, aku menelpon kenalanku, kenalan dari kota. Halo Mer, Mary, panggilku dari seberang telepon. Sampai di sini teman-teman sudah mulai nyambung ya di cerita sebelumnya, di Angklek-Angklek Balungan Besi dan Tumbal Sumiati. Halo Pak, jadi gimana? Besok kau kesini ya, sesuai kesepakatan. Baik Pak. Aku tutup telepon saat wanita seumuranku mendekatiku. Dia adalah pengganti ibunya Agus. Bukan istri, namun dia yang mengambil peran pengganti sebagai ibu, yang masak dan mengurus Agus, juga mengurus sesajen dan teman untukku berdiskusi. Bagaimana Mary? Sudah kuhubungi? Jawabku. Kau tahu benar kan apa yang dia mau? Iya, dia sama temaknya denganku. Berkali-kali aku berpikir yang kulakukan ini salah, tapi sudah terlanjur sejauh ini. Semuanya pasti ada harganya. Iya, aku tahu benar, jawabku lirih. 2 hari setelah aku menelpon, dia datang. Bagaimana kesepakatannya? Katanya. Sesuai yang kamu minta, rumah sakitmu akan diberi pengasihan agar tidak bangkrut. Sebagai gantinya, bilang jika bayinya Lasmini mati, kataku ketus. Sebelumnya aku juga sudah bilang kalau bayinya cacat. Itu membuat suaminya mau menyerahkan bayi itu padamu, Sok. Bukankah seharusnya aku dapat lebih banyak? Belum juga kau lakukan tugasmu, Mer. Jangan sampai gagal. Bukan hanya aku, tapi kamu juga akan kena jika ini gagal. Ya, kita sama-sama diuntungkan, imbuhku. Ya, akan kulakukan sesuai yang kau mau. Di mana hari ini aku akan tidur? Di aula desa, Mer. Mary mengangguk paham. Kusuruh seseorang untuk mengantarnya. Sudah muak aku melihat wajahnya. Belum dilakukan sudah minta bagian, kataku bengis. Sudahlah, hanya dia yang bisa melakukan pekerjaan ini, kata Mbok dengan mata menerawang. Di desaku ini jika ada yang sakit, biasanya datang padaku. Mereka tahu benar, aku punya semacam relasi dengan makhluk lain. Dari sanalah, apa yang mereka butuhkan, coba aku penuhi. Maka dari itu semua yang sudah aku putuskan, tak bisa mereka sanggah. Siang beranjak malam, saat sesuatu menggedor pintu rumahku dengan kasar. Pak Karso, Pak. Ada apa, Des? Tanyaku kesal menatap Kades yang baru aku angkat kemarin. Itu Lasmini,
Mau melahirkan. Loh, bukannya masih lama? Perkiraan kan bulan depan. Kurang paham Pak, kata Pak Kades panik. Ke balai desa, aku sudah suruh perawat buat persalinan, kataku menyuruhnya bergegas. Loh, bukannya harusnya bidan? Tanya Kades heran. Sama saja, lebih bisa dipercaya dia daripada dukun urut, kataku menegaskan. Aku mengambil jaket kulitku, segera bergegas ke rumah Lasmini. Mbok, siapkan semuanya. Malam ini juga kita lakukan sebelum matahari terbit, kataku yang dibalas anggukan ringan dari Mbok. Setelahnya aku bergegas ke rumah Lasmini. Sesampainya di sana, aku melihat Jono membeku. Pendarahan, katanya. Aku menatapnya sayu, ikut merasakan kesedihannya. Sedang selang beberapa menit, Mary datang dan langsung memeriksa keadaan Lasmini. Yang tidak berkepentingan silahkan keluar, kata Mary tegas. Aku menarik tangan Jono. Toh tak ada fungsinya dia di dalam, hanya membeku tanpa mendekat pada istrinya. Setelah keluar, aku duduk di kursi bambu, menghisap rokok untuk mengurangi keteganganku. Saat mendengar rintihan demi rintihan. Rintih suara dari dalam. Bagaimana kesepakatannya? Tanyaku. Persetan dengan bayinya. Lihat istriku dia hampir mati. Duh Gusti, sudah anakku cacat. Kini istriku hampir mati karena mengandungnya, kata Jono. Aku menepuk-nepuk punggungnya sebagai bentuk kalau aku peduli. Namun teriakan panjang disusul dengan tangis bayi merenggut fokusku. Aku masuk dengan tergesa dan menemui bayi merah yang tengah digendong Mary. Sini bayinya, pintaku. Bayi itu dibedong tanpa dimandikan. Saat digendonganku pun dia masih menangis. Ibunya selamat. Hanya saja pendarahan membuatnya kehilangan kesadaran. Tapi kupastikan dia tetap hidup, kata Mary saat Jono masuk menyusulku. Sok, boleh aku lihat bayinya? Tanyanya. Jangan, kau tak akan kuat. Dan lagi, sematkan di kepalamu kalau bayi ini sudah mati. Bilang pada Lasmini demikian. Mati? Mau kau apakan bayiku, Sok? Kau bilang mau mengurusnya. Tidak, John. Dia akan aku berikan ke angklek-angklek, kataku keluar dari rumah itu tanpa menunggu jawaban. Sok, jangan lancang kamu, kata Jono ketus. Bayimu atau Lasmini, kataku dingin. Di balik punggungku sudah berdiri sosok yang tengah menunggu bagiannya. Bukan seperti itu kesepakatannya, Sok, kata Jono menatapku nanar. Hahaha, bagianku, kata sosok di belakangku yang membuatnya tak berkutik. Aku pergi dengan bayi di gendonganku, membawanya ke belakang rumahku. Yang aku tidak tahu, saat aku pulang, Jono memberitahukan semuanya pada Lasmini. Jadi disinilah dia merusak segala yang sudah aku rancang dari jauh-jauh hari. Mengobrak-abrik sajen saat ritual masih setengah jalan dan membuat sosok di belakangku marah. Namun belum juga aku bertindak, warga datang dengan obor di tangan kirinya. Apa yang terjadi, Pak? Tanya salah satu warga. Belum bilang ternyata si Jono. Kukira warga datang karena pemberitahuan darinya. Aku hanya menolong. Jono ngejual bayinya ke orang kota untuk pesugihan. Kayak yang kalian tahu, aku minta tolong ke peliharaanku. Tapi sepertinya Lasmini tidak tahu. Sekarang dia ngamuk, ngerusak segalanya. Yang dia nggak tahu peliharaanku yang melihara kalian. Kalau dia marah, gak ada hasil panen, kataku penuh penekanan, sembari menatap Mary yang penuh tanya. Tak tahu apa yang baru saja aku katakan. Tega kamu, Mas, kata Lasmini. Gak ngono, Dek, gak gitu, bujuk Jono. Rusak tatanan kamu, John, kata warga dengan raut marah. Saat semua tatapan tertuju pada Jono, ku kedipkan mataku pada Mary untuk lari. Lari sejauh mungkin. Lari, kataku lirih. Dengan sigap dia berlari. Kulihat warga yang sempat melihat Mary berlari ikut mengejar, namun sebagian tetap tinggal. Aku lihat sorot bingung dari warga, namun aku memilih untuk bersikap setenang mungkin. Gimana ini, Pak? Tanya yang lain padaku.
Bayi ini harus tetap ditumbalkan, kataku lirih. Terlihat sorot marah dari Lasmini. Sedari aku datang ke sini, aku sudah tahu kalau ini salah, kata Lasmini marah. Kita masuk ke sudut pandang Lasmini. Di sini aku adalah Lasmini ya. Aku menatapnya marah. Tak mungkin aku tidak bereaksi saat anak yang kulahirkan dengan susah payah akan ditumbalkan. Kulihat warga lain membeku, seakan tak punya kuasa untuk menolak. Mungkin mereka takut menjadi pengangguran hingga mengesampingkan rasa kemanusiaan. Aku mau anakku sok, kataku tajam. Ambillah, katanya enteng. Mendengar itu pun, aku segera mengambil bayiku. Bayi yang bahkan belum dimandikan, masih tercium bau darah di tubuhnya. Ingat, selalu ada imbalan untuk segala hal yang kamu lakukan, katanya sengit. Kau yang akan membayar mahal semua itu sok, kataku tak kalah tajam. Saat kamu melangkah lebih jauh, suamimu akan menjadi gantinya, kata Karso. Namun aku tak peduli. Dari aku mengandung, aku sudah kenyang dengan semua hal yang suamiku katakan tentang anaknya yang cacat. Sekarang dia mati pun seperti ganjaran yang pantas untuk segala keputusan gila yang dia buat. Aku mengambil bayiku dengan tatapan bingung dari semua warga. Sedang raut wajah terakhir yang aku lihat dari suamiku adalah raut wajah ketakutan, meminta belas kasihan, namun aku abaikan. Penggal kepala Jono sebagai ganti. Itulah kata terakhir yang aku dengar sebelum aku menembus hutan belantara. Aku berjalan di jalan setapak di tengah rimbunya pohon. Entah aku sedang berhalusinasi atau memang benar adanya. Aku mendengar sesuatu seperti sedang bergelantungan dari satu pohon ke pohon lain. Dari berjalan, aku berlari seperti tengah dikejar rasanya. Rasa ngilu menjalar di tubuhku. Darah mulai mengalir dari sela-sela kaki. Aku sempat roboh, seperti tak bisa berjalan lagi rasanya. Namun tangis dari anakku membuatku terus berlari, sebisa mungkin menjauhkan dia dari sosok yang menginginkannya. Sampai sorot obor membuatku ketakutan. Tolong, jangan, kataku memohon. Mbak, ini aku Ndoho, ada apa? Tanyanya. Namun aku tak bisa menjelaskan. Ngilu sekali rasanya, sakit semua badanku. Apa yang sudah dilakuin Mas Karso? Tanya Ndoho. Tolong bawa anakku. Ayo mbak, kita bareng-bareng. Aku tersenyum getir, gelap, bahkan tak bisa kulihat raut wajahnya. Seperti tengah berada di separuh sadarku. Tolong bawa anakku sejauh mungkin. Aku percaya sama kamu. Jadi tolong abaikan aku. Yang penting anakku, kataku. Mbak, aku bawa anakmu. Tolong tunggu sebentar, aku akan cari bantuan. Aku tak mengingat yang lain. Hanya kata itu yang terekam di ingatanku saat dia mengambil anakku dari gendonganku. Setelahnya gelap. Dan kita masuk ke sudut pandang dari Ndoho. Aku di sini berarti Ndoho ya. Aku berlari sekuat tenaga sembari menggendong bayi yang ada di gendonganku. Aku tahu benar aku diikuti. Bahkan alasanku tak membawa ibunya karena aku lihat sesuatu seperti tengkorak tengah memeluknya dari belakang sembari menjulurkan lidah. Aku berlari dan terus berlari. Saat akhirnya aku sampai di depan rumah, kulihat ibu sudah menungguku dengan raut wajah cemas. Kulihat istriku Wati pun sama. Biar kulihat bayinya, kata ibu. Karso, terulang kembali kesalahan yang diperbuat ibunya dulu. Dulu ibunya juga melakukan kesalahan. Bayi ini adalah ganti, anak yang netonnya Selasa Wage. Mau diganti dengan siapapun, bayi ini adalah bayi yang sudah ditunggu si angklek-angklek, tambah ibuku. Terus gimana ini bu? Tanyaku. Wati, ambil tasmu, isi dengan bajumu dan baju Ndoho. Malam ini juga pergi ke kota. Ibu punya kenalan pemilik panti asuhan. Anak ini tidak boleh kembali ke desa ini selamanya. Kenapa bu? Tanyaku masih tak mengerti. Bayi ini sudah ditandai. Sebagaimanapun besarnya,
baunya akan tetap sama dalam penciuman si angklek-angklek. Selagi ibu memandikannya, segeralah kalian bergegas. Tak membutuhkan waktu lama, aku segera bergegas. Namun saat aku sudah bersiap, aku lihat sesuatu memeluk ibuku dari belakang. "Hok, ambil bayinya," katanya gemetar sembari menunjuk ke arah bayi yang baru saja dibedong. "Kau serahkan bayinya, selamat ibumu," kata sosok itu. "Bu," kataku bingung. "Ambil bayinya," teriak ibuku. Aku pun dengan sigap mengambil bayi itu, menarik istriku Wati yang tengah membeku, sembari melihat sosok itu merobek kerongkongan ibuku, membuat beliau menghentikan nafas saat itu juga. Kulihat sosok itu tertawa, sembari menjilat kukunya yang penuh dengan darah ibuku. Aku menarik tangan istriku kasar, berlari menuju rumah kades untuk meminjam mobilnya, menembus pekatnya malam dengan tangis bayi yang ada di gondongan istriku. "Kayaknya dia lapar, Mas," kata Wati di sela tangisnya. "Aku tahu," kataku dengan amarah yang aku tahan. Di kepalaku terus terngiang. Kenapa harus aku yang kena saat Karso yang melakukan semuanya? Bahkan aku sangat menyesal telah menolong bayi itu. Di penghujung pagi, kami sampai di tempat yang ibuku katakan. Bayi itu masih menangis dan badannya menguning. Ibu yang mengurus panti pun seperti terperangah mendengar ceritaku. "Tolong bayi itu dibawa sejauh mungkin, Bu," kataku, mengingat kota ini masih sangat dekat dengan kampungku. Ibu itu mengangguk sembari menepuk-nepuk bahuku, turut berduka dengan yang baru saja kami alami. Setelahnya kami pulang. Aku tahu benar, walau aku tidak tidur, aku masih terjaga sampai saat sosok tengkorak melintas di depan mobil yang aku kemudikan. Jadi sosok tersebut adalah yang namanya angklek-angklek balungan besi, teman-teman. Kita lanjut. Kecelakaan terjadi saat aku membanting setir, dan aku terbangun dengan pemandangan yang tak akan aku lupakan seumur hidup. Terlihat pecahan kaca, dan seorang wanita tergeletak di depan mobil dengan pecahan kaca di sekujur tubuhnya. Aku tak berkutik, tak bergerak, tak juga berpikir. Otakku membeku menyaksikan istriku Wati meregang nyawa. Nafasnya sesak, matanya menatapku tajam. Namun yang bisa kulakukan hanya merengkuhnya dalam pelukku, membiarkan pecahan kaca yang menempel di tubuhnya ikut menempel di kulitku. Sesaat kemudian, Wati meninggal. "Wat!" panggilku tertahan. Sesaat, semua orang yang kebetulan lewat berhenti menawarkan bantuan. Namun kutolak. Tak ada yang mesti ditolong. Aku memasukkan Wati ke dalam mobil. Entah kenapa mobil yang aku kemudikan tidak menabrak apapun. Aku hanya banting setir, lalu ngerem mendadak. Namun seakan kecelakaan besar, hingga menewaskan istriku. Sial, dalam satu hari aku berduka untuk dua perempuan dalam hidupku. Seminggu setelah kejadian, seminggu setelah ibu dan istriku dikuburkan, aku mendengar kabar kalau Mas Karso menutup jalan dengan alasan tak mau berurusan dengan desaku lagi. Hal itu membuat Kades resah, tentu saja, karena semenjak hasil panen dari desa seberang berhasil, sebagian warga desaku bergantung hidup dengan menjadi buruh di sana. Sebenarnya aku tak mau ikut campur, namun karena Kades terus membujukku untuk berbicara dengan Mas Karso, aku pun ke sana, sekalian meminta pertanggungjawabannya atas kematian istri dan ibuku. "Mas," tanyaku saat berpapasan dengannya. "Kamu?" katanya dengan raut wajah marah. "Bukannya aku yang harusnya marah, Mas. Ada apa sebenarnya?" tanyaku tak kalah kesal. "Ikut aku." Aku dibawa ke balik bukit. Di sana sunyi, tak ada tetangga sama sekali. Hanya terdapat gubuk yang sepertinya baru saja dibangun. Aku mengeekor di belakangnya, dan saat dia membuka gubuk itu, terdapat sosok perempuan yang tengah dipasung. "Gusti, Mas, kamu apakah dia? Jangan bilang dia ibu dari bayi itu," kataku tak percaya dengan apa yang tengah kulihat. Kumal, penuh tanah,
dengan raut wajah linglung. Dia yang memaksaku melakukan ini, Ho, termasuk ibu dan istrimu. Sungguh mas, terbuat dari apa hatimu, mas? Biar aku ceritakan, Ho. Aku sangat menyesal atas kematian ibu. Namun, bukan kuasaku mencegah si angklek-angklek. Karena kamu menyelamatkan Sumiati, aku harus membayar semuanya. Kau pun sama, katanya menatapku sendu. Sedang aku mencoba menelaah apa yang baru saja dia katakan. Sumiati nama bayi itu? Tanyaku. Benar, bapaknya mati sebagai ganti. Sedang ibunya gila karena berusaha keluar dari desa ini. Jika terikat dengan desa ini, kalau bukan bagian tubuhnya, maka separuh warasnya lah yang akan diambil sebagai ganjaran. Sungguh ini di luar nalarku. Pulanglah, Ho, jangan berurusan denganku. Aku tak mau kamu mati seperti Wati dan ibu. Kau sudah tak bersama bayinya, dan 2 orang yang diambil darimu adalah peringatan untuk tidak menghalangi niat angklek-angklek. Lalu kenapa aku gak dibunuh? Tanyaku penasaran. Supaya kamu tahu keberadaan angklek-angklek. Supaya kamu tahu jika sesuatu yang berharga diambil darimu, apa gunanya membunuhmu, Ho? Dia lebih senang melihatmu tenggelam dalam kesedihan, lebih menyengsarakan untukmu dan untuk jalan yang ditutup. Sengaja tak akan ada lagi panen, berarti tak ada lagi pekerjaan untuk buruh. Sedang uang yang aku punya hanya cukup untuk membelikan masing-masing warga desaku sepasang anak kambing. Mereka tak lagi berkebun, mereka beternak sekarang. Aku tertegun. Jika saja bayi itu tetap dijadikan tumbal, mungkin saja istri dan ibuku masih ada. Warga tak mesti jadi pengangguran. Baru ini aku merasakan menyesal karena melakukan kebaikan. Lalu anak itu? Tanyaku. Angklek-angklek akan tetap mencarinya, Ho. Anak itu pasti akan kembali, kata Karso sembari pergi, meninggalkan aku yang masih menatap lekat pada sosok ibu dari bayi tersebut. 1 bulan berlalu. Mulai beredar kabar, akulah penyebab dari warga desaku kehilangan pekerjaan. Seakan belum puas, 2 orang diambil dariku. Kini kades datang ke rumah, mengatakan jika warga desa enggan melihatku di desanya. Aku tersenyum getir. Aku minta waktu 3 hari untuk berkemas, kataku datar. Maaf, Ho, kata kades. Aku menganggukkan kepalaku, lalu menyuruhnya untuk pulang. Setidaknya ini masih rumahku untuk 3 hari ke depan. Malam ini juga, aku mengemasi barangku, lalu pindah ke kamar ibuku. Aku ingin barang ibuku tetap kubawa, walau tak lagi kubutuhkan. Setidaknya aku ingin barangnya tetap bersamaku. Dari baju-baju, aku beralih ke lacinya, mengeluarkan beberapa buku dan keris kecil. Tertulis di lembar pertama, Durasi. Membuatku penasaran setengah mati, karena nama itu adalah nama dari ibunya Karso. Dan betapa terkejutnya aku saat aku melihat yang ada di buku itu. Terdapat ritual asal mula angklek, lengkap dengan cara mengajukan semacam penawaran dan pemanggilan. Sedang di buku berikutnya adalah semacam catatan ibuku tentang angklek-angklek itu sendiri. Doho, anakku tidak akan jadi tumbal, dan bayi-bayi lain pun sama. Aku tercekat. Pantas ibuku bersikeras, karena ibuku tahu benar rasanya jadi ibu dari bayi yang aku tolong. Astaga, aku membaca buku itu. Cara ibuku bisa bertahan sejauh ini karena ibuku pernah menjadi bagian darinya, bagian dari pemanggilan angklek-angklek. Buku ini adalah rasa bersalah, sekaligus penebusan ibuku. Buku yang dia buat karena angklek-angklek sudah tidak bisa dikendalikan. Rumah pemanggilan tak akan pernah dia datangi. Di sana sudah hampir tak dijamah saat Durasi mati. Namun saat anaknya kembali, ada ketakutan di dadaku. Rumah dengan segala yang dapat menghentikan angklek-angklek. Jika dia datang ke sana, angklek-angklek akan mengambil Doho sebagai bayi yang pernah dijanjikan. Itulah kalimat yang ditulis ibuku. Sial, merinding bukan main aku. Cepat mungkin aku membaca buku-buku itu sampai terdapat gambar rumah panggung dengan bambu kuning mengelilinginya, rumah dengan pohon beringin sebagai pelindung. Secepat mungkin aku mengemasinya,
Malam itu juga aku menuju rumah tersebut. Jalan yang tadinya lapang menjadi sedikit menyulitkan karena rumput yang setinggi dadaku. Namun aku tahu benar, ini jalannya karena denah yang ada di buku. Mungkin karena hanya aku yang membawa kunci serep setiap lemari. Ibuku sampai berani membuat denahnya jika memang rumah itu tidak harus ditemukan. Kampret, umbatku saat aku tak sengaja menginjak kayu yang melingkar seperti ular. Aku angkat kayu itu guna ingin menyingkirkannya. Namun aku sedikit kaget saat ada tali yang terikat di kayu itu. Dan semakin kaget saat kayu itu seperti terikat di suatu tempat. Aku mengikuti tali itu sembari mengernyitkan dahi, takut jika tali ini mengarah ke suatu hal yang akan membahayakanku. Karena jujur saja, tak ada jalan sama sekali, hanya lapangan berisi rumput setinggi dadaku. Sampai. Racauku saat tali itu membawaku pada suatu rumah panggung. Persis sekali dengan denah petunjuk yang ada di buku. Namun sekarang, bambu itu tidak terlihat seperti pagar. Lebih tepatnya terlihat seperti penghalang rumah. Daripada rumah ini lebih terlihat seperti sarang setan. Aku memasukinya. Aneh, baru saja aku masuk, bau dupa sudah tercium, sangat jelas. Bahkan aku bisa merasakan asapnya menyentuh kulitku. "Permisi," teriakku. "Sudah sampai, Ho." Aku kaget mendengar suara itu. Dan saat mengarahkan obor pada sumber suara, sosok itu melarangku. "Jangan diarahkan ke sini, nanti kamu ketakutan," katanya pelan. Ibu?" "Iya, ini aku, Ho." "Bu," kataku tertahan. Gambaran kematian ibuku kembali terlintas di ingatanku. "Iya, Le. Ibu datang cuman supaya ini jelas. Semua yang ada di sini adalah apa yang kamu butuhkan. Kamu pelajari dan bantu orang banyak. Cuman kalau nanti Sumiati datang, itu bukan lagi bagianmu. Dulu ibu pernah menjadi bagian dari si angklek-angklek dan ibu menyesal. Ibu menyelamatkanmu. Lalu Durasih mati. Dari sana semua tatanan berubah. Ibu berhasil mengelak sehingga Reksolah yang kena. Kini kamu sudah bersih. Jika nanti Sumiati datang, bukan bagianmu untuk menolongnya." Aku menunduk, mendengarkan kata-kata ibuku seperti ini, seperti tengah berbincang seperti biasanya. Di rumah, ditemani kopi yang dibuatkan Wati, lalu berbincang bersama ibuku. Namun sekarang berubah. Yang ku dengar adalah sukmanya. "Aku menyesal menolongnya," kataku. "Tapi ibu tidak menyesal menyelamatkanmu. Melihat bayi itu seperti melihatmu dulu. Kematianku adalah ganjaran yang pantas." "Aku sendirian, Bu," kataku lesu. "Sudahlah, kini ibu harus pergi. Ingat pesan yang baru saja ibu sampaikan." "Iya, Bu," jawabku lesu. Kuarahkan obor pada ibuku untuk yang terakhir kalinya. Kebaya itu, mata yang putih keseluruhan, serta kerongkongan yang masih mengeluarkan darah, bahkan tidak membuatku takut. Hanya sedikit meninggalkan rasa bersalahku. "Selamat jalan," kataku menyaksikan sosok ibuku melebur bersama asap. 5 tahun setelah kejadian, aku mendengar kabar jika Agus menikah. Tentu itu sangat mengejutkanku. Karena umurnya masih 15 tahun. Kebetulan aku mendengar kabar saat tak sengaja papasan dengan Kades saat hendak mencari pakan kambing. Kabarnya, Karso sudah sakit-sakitan sejak 2 tahun terakhir, membuatku pergi ke sana. Setidaknya dia satu-satunya saudara yang aku punya. "Mas?" tanyaku saat dia tengah melamun di depan rumah. Ho?" jawabnya seperti terkejut. Aku duduk di sebelahnya saat dirinya sudah meraup sadar dari lamunan panjang. "Katanya aku sudah menikah ya?" tanyaku tanpa basa-basi. "Kabarnya sampai padamu, Ho. Padahal aku menyembunyikannya dari banyak orang," katanya menengadah ke langit. "Ada apa?" tanyaku. "Aku ini sudah tua, sedang aku tak punya anak perempuan. Ditambah sekarang aku sakit-sakitan. Aku takut waktuku tiba sebelum aku memiliki penerus." "Alasan macam apa itu, Mas? Bahkan Agus masih terlalu kecil untuk itu,"
kataku prihatin. Kau tak tahu apa yang ada di kepalaku, Ho. Kalau aku tidak melakukan ini, bisa saja angklek-angklek menghabisi keluargaku dan jatuh di tangan orang yang salah. Mengertilah, Ho. Ini sangat rumit untukku. Aku melihat sorot khawatir dari wajahnya. Mungkin ini memang terlalu rumit untuk seseorang yang terlanjur masuk ke dalam masalah ini tanpa pembimbing, tanpa ada yang memberitahu. Lagi pula, aku sudah menyuruhmu untuk tidak dekat-dekat denganku. Bahaya, aku sudah mengingatkanmu, Ho. Aku kesini untuk Agus, bukan untukmu, kataku sengit. Lagi pula ini yang terakhir, kataku beranjak dari tempat dudukku, lalu pulang. Kita beralih ke sudut pandang Karso. Aku menatap punggung Doho yang semakin jauh dari pandanganku. Ada rasa menyesal atas kematian 2 orang perempuan dalam hidupnya. Namun semua sudah terlambat untuk diselamatkan. Terlampau jauh, sampai aku sendiri bingung untuk menangani ini semua. Setahun setelah pernikahan Agus, aku mendapatkan cucu pertamaku. Sesuai dengan harapanku, aku memiliki cucu perempuan yang kuberi nama Dina, penerusku. Dina ini yang ada di kisah anggrek-anggrek baru manusia. Kita lanjut. Bebarengan dengan kelahiran Dina, aku mendapat kabar dari seseorang yang tidak kuinginkan. Aku mendapatkan anak itu. Dia ada dalam pantauanku sekarang, kata suara dari seberang. Siapa? Anak Lasmini, katanya. Aku menghela nafas panjang, mengenang kematian Lasmini. Masih segar di ingatanku saat aku temukan Lasmini menggigit lidahnya sendiri, lalu meninggal. Mungkin kejadian demi kejadian itulah yang membuat kesehatanku semakin memburuk. Dihantui rasa bersalah tanpa tahu cara menghentikannya. Aku sudah tak menginginkannya, kataku datar. Jangan gila kamu, So. Aku susah payah mencarinya. Aku masih menagih janjimu, So. Pokoknya setelah semuanya siap, aku akan mengulang ritual itu, katanya sembari menutup sambungan telepon. Aku menghela nafas panjang. Kulihat sosok itu menyeringai padaku sembari menjulurkan lidahnya. Jangan kamu halangi bagianku untuk datang padaku, So, kata makhluk itu tajam. Seperti mimpi buruk untukku. 15 tahun setelahnya aku mendapat kabar dari Kades kalau dia ingin bertemu denganku untuk membahas penyuluhan kesehatan yang akan dilakukan oleh 3 gadis dari kota. Sebenarnya aku tak pernah mau jika ada orang kota yang masuk ke desaku. Selain merusak tatanan, aku juga tak ingin mereka mempengaruhi warga desaku. Namun kali ini pengecualian. Terlebih saat aku mendengar kabar dari Mary. Aku menerimanya dan sudah dapat dipastikan dia akan disambut seisi hutan ini. Setelah kesepakatan dibuat, aku keluar dari aula desa. Saat itu masih siang, namun sudah ramai saja rasanya. Dari balik-balik pohon, aku lihat mereka melihatku sembari menyeringai. Dasar buntut sialan, umbatku. Sudah hampir tiba penantian panjangku, So. Aku mengangguk ringan. Kali ini aku tidak mengelak. Aku tidak mau ini menjadi semakin panjang. Dulu saja karena ketidakbejusanku, Dina hampir dijadikan ganti. Maka dari itulah, dia kusuruh pergi saja ke kota. Sekalian Agus bekerja di sana. Setelah ini janji kau akan mengembalikan hasil panen desaku. Juga jangan pernah ganggu Dina sebelum waktunya, kataku dingin. Kurasa itu harga yang pantas, So. Aku sendiri yang akan menjemputnya. Tak ada ritual, dia sudah kutandai. Dan untuk Dina, dia akan mengurusku lebih baik dari kau, katanya pergi dari balik punggungku. Habis suaraku mengumpat pada sosok itu. Sial, seperti tak ada harganya. Apa yang sudah kulakukan untuknya? Kini dia berada di punggungku. Entah kenapa itu membuatku ketakutan. Kembali ke sudut pandang Doho. Doho. Aku terbangun dari tidurku saat seseorang memanggilku dari luar. Aku lihat di luar terdapat 3 orang gadis dengan Kades dan Usman. Namun perhatianku tertuju pada sosok perempuan berambut panjang, berkulit sawo matang, dengan bekas cakaran di lehernya. Sumiati, gumamku.
Kejadian 20 tahun silam kembali terekam di ingatanku. Sial, nasib buruk membawanya kembali. Membuatku kesal karena setelah ini aku tak akan bisa ikut campur. Seperti sia-sia aku kehilangan 2 orang perempuan di hidupku saat melihatnya berdiri di hadapanku. Masuk, ajakku dengan ketus. Di dalam Kades menjelaskan apa yang terjadi dengan anak yang bernama Nina. Badannya lunglai, tatapannya kosong. Namun saat kulihat dia menatapku nyalang, kulihat banyak yang sudah masuk ke tubuhnya. Bahkan Lasmini pun sempat menjamunya. Kulihat kejadian saat pertama kali mereka masuk ke bekas rumahku. Lasmini menjamunya. Sempat juga memberi wejangan pada Sumiati, walau sebenarnya tak ada gunanya. Ibuku sempat menyerupai gadis yang bernama Nina saat dirinya tengah berada di dapur. Nyatanya, ibuku masih tak terima dengan kematiannya. Anak ini cuman wadah. Dia datang untuk mengulang peristiwa 20 tahun silam, Kades. Kataku prihatin. Aku melihat raut wajah Sumiati. Terlihat wajahnya yang khawatir. Bahkan aku benci melihat ekspresi itu. Kenapa? Khawatir sama temenmu? Tanyaku sengit. Iya wajar dong pak kalau saya khawatir. Dia kan teman saya, katanya dengan raut wajah bingung. Harusnya kamu khawatir dengan dirimu sendiri. Karena jika sesuatu terjadi padamu, seisi kampung tidak akan ada yang bisa menolong, kataku tajam. Sumiati masih menatapku dengan kerut di dahinya. Terlihat wajah bingung dan raut ketidaksukaannya. Kades, kalau memang mendadak, bawa saja dulu 2 anak ini untuk menuju ke desa sebelah. Sedangkan Nina biar menyusul besok, kataku. Kades setuju. Dibawanya 2 anak itu keluar dari rumah panggung itu. Kuantar mereka dari ambang pintu, dan betapa terkejutnya aku. Sepanjang perjalanan yang dilewati Sumiati sangat ramai. Berjajar semua makhluk dari seberang. Pocong, kuntilanak, siluman, semua membuka jalan untuk bagian yang mereka tunggu sedari lama. Saat mereka sudah jauh, aku memanggil Usman. Kusuruh dia menyampaikan pesanku pada Dimas untuk mampir ke sini sebelum mengantar mereka ke desa seberang. Dia mengangguk, walau dengan raut wajah dingin. Sisanya aku memandang Nina. Aku punya alasan untuk menyelamatkannya jika dia mau. Namun aku menatap miris ke arah Susan. Betapa salah sedikit dia akan kena tulah dari pertemanannya dengan Sumiati. Kamu di sini dulu. Jika mau kamu tak usah ke sana dan pulang saja, kataku saat kesadarannya mulai pulih. Saya tidak bisa, Pak. Saya punya tanggung jawab untuk memberi pelayanan pada desa seberang, katanya sembari memegang kepalanya. Aku tak mencegahnya. Sebagai ganti aku memberinya wejangan untuk tidak menjawab panggilan siapapun saat besok ku antar ke desa seberang. Tak lama, seseorang kembali memanggilku. Dimas ternyata. Aku menyuruhnya masuk. Kusuguhkan teh sebagai pembuka obrolan. Ada apa, Pak? Tanya Dimas bingung. Ini kertas. Kamu beri nanti ke perempuan yang bernama Susan. Perempuan kuning langsat dengan rambut sebahu. Kukatakan itu sembari memberikan kertas yang kulipat sekecil mungkin. Tolong jangan sampai lupa, imbuhku. Aku lihat Dimas mengangguk. Tanda dia paham dengan apa yang baru saja aku katakan. Setelahnya, kusuruh dia menghabiskan tehnya sebelum dia berpamitan. Malam berganti pagi saat aku hendak mengantar Rina untuk menyusul ke desa seberang. Namun baru saja aku menuju ambang pintu, sosok ibuku menatapku tajam. Aku mengerutkan keningku, tanda tak mengerti. Namun saat aku mencoba meresapi, aku paham jika tak seharusnya aku mengantar anak itu. Sebaiknya kita tidak berangkat, kataku memecah hening. Kan saya sudah bilang, Pak, saya punya tanggung jawab, katanya bersikeras. Baiklah, kalau kamu tetap bersikeras, saya akan mengantar kamu ke rumah Usman. Biar dia yang mengantar kamu. Yang pasti saya sudah mencegah. Nina memandangku dengan tatapan aneh. Tentu karena aku memberinya saran tanpa ada alasan yang jelas. Yang pasti, pagi itu dia diantarkan oleh Usman. Belum sampai sehari aku dikejutkan dengan Usman yang berlari ke rumahku, lalu berteriak sekuat tenaganya. Aku yang mendengarnya sudah bisa menebak jika ada yang salah. Waktu itu sekitar jam 7 malam. Oh, anak itu masuk ke jurang.
Aku membelalakan mataku. Aku memang bisa menerawang seseorang. Namun saat mencoba menerawang, menembus desa itu, mataku seperti tertutup kabut. Maka dari itu, jika menyangkut desa seberang, aku lebih suka memastikannya sendiri. Tunggu apa? Ayo ke sana. Sudah kau kabari warga yang lain? Kataku pada Usman yang malah mematung. Sudah, tapi mereka menunggumu, katanya sembari menunduk. Kau jalan duluan, kataku padanya. Malam itu juga, kami menembus pekatnya hutan, menyusur ke jurang dengan peralatan seadanya. Sesampainya di jurang tersebut, aku sorot senter ke arah jurang. Dan benar saja, Nina tersangkut di antara pohon. Aku mencoba tenang. Aku masuk terlebih dulu ke jurang dengan tali seadanya. Aku tersentak mendengar suara tangisan. Aku kira tangis itu berasal dari Nina. Mungkin sesuatu membuatnya kesakitan hingga menangis. Namun saat aku lebih dekat, aku melihatnya tengah berjongkok di depan badannya sendiri, menatapku dengan sayu. Tak ada kornea di kedua matanya. Biarkan aku menolong ragamu, kataku pelan menatap sosok yang merenungi tubuhnya. Aku balikan badannya, aku lihat ranting pohon menusuk kerongkongannya. Ditambah kedua kornea matanya seperti dilepas paksa, sehingga darah keluar dari mata, juga kerongkongannya. Aku berjongkok, turut prihatin. Kalau boleh, tunjukkan bagaimana kamu mati, pintaku. Sosok itu meraba wajahku. Sesaat gambaran kematiannya terlihat jelas. Saat itu dia mendengar suara dari kawannya. Dia mencoba mencari namun badannya terperosok ke jurang. Awalnya dia hidup, sempat bergantung pada dahan pohon. Namun sesuatu mencabik matanya, membuatnya jatuh hingga ranting pohon menembus kerongkongannya. Aku turut menyesal atas kepergianmu, kataku lirih. Tak ada jawaban darinya, hanya isak tangis yang terus-menerus keluar. Tarik! Instruksiku pada warga yang menunggu di atas. Sengaja ku ikat badannya pada tali agar mudah dikeluarkan. Saat aku hendak pergi dari sana, tangannya menggenggamku erat. Aku sempat takut, terlebih saat mata tanpa kornea itu menatapku. Kawanku, tanyanya. Milik makhluk di belakangmu, kataku gemetar, lalu segera naik ke atas. Aku lihat makhluk besar itu memeluk arwah dari Nina, membuatnya tak bisa keluar dari desa itu, walau sudah jadi arwah sekalipun. Selanjutnya, kita menuju sudut pandang ke Karso. Kembali lagi sudut pandang Karso. Aku melihat balai desa tak begitu banyak orang saat aku sengaja lewat di depannya. Nyatanya masih banyak warga yang lebih percaya padaku daripada tenaga medis. Setelahnya aku memilih untuk berkeliling desa, sembari menerka apa mereka sudah disambut oleh penghuni desa ini. Tapi saat kulihat, banyak mata di antara pohon-pohon besar, juga sosok perempuan berbaju pink tanpa kornea mata. Aku tahu benar banyak hal yang terjadi pada mereka. Aku tak menyesalinya. Setidaknya setelah ini hasil panen dan kepercayaan warga akan sepenuhnya berbalik padaku. Setelah puas berkeliling, kulihat Sumiati dan satu kawannya tengah berbincang asik dengan Rumi, wanita yang tengah bunting. Baru saja dia pindah dari kota ke desa ini untuk membuka warung kopi. Aku duduk di depan warung. Saking asiknya mereka tak sadar akan kehadiranku. Aku memasukkan tembakau pada kulit jagung sebelum menyesapnya dalam-dalam. Sesekali melempar senyum kecut atas apa yang dikatakan Rumi pada dua anak itu. Haha, sial, umpatku dalam hati. Sampai akhirnya aku terlampau kesal, membuatku masuk ke dalam sembari menatap sengit ke arah Rumi. Gimana Sum, rasanya pulang? Tanyaku. Dia menatapku bingung sekaligus kesal. Pastilah sudah banyak yang menanyakan ini padanya. Sisanya aku hanya mengatakan apa yang ingin ku katakan. Sampai salah satu dari temannya kesal, lalu menarik si Sumiati pergi. Rum, jangan kau katakan lagi sesuatu yang membuatku kesal, kataku tajam. Maaf Eyang Kakung, katanya sebelum akhirnya aku pergi dari warung tersebut. Selepas dari warung, aku kembali ke rumah. Sekedar melepas lelah dengan duduk di teras rumah, menyesap kopi dengan pikiran suntuk. Pikiran tentang apa yang harus aku lakukan selanjutnya, tanpa angklek-angklek.
di sisiku. Sore berganti malam, saat tiba-tiba angklek-angklek datang padaku sembari menyeringai. "Sudah datang bagianku, Sok. Siapkan tempat untuk raganya. Sedang sukmanya aku sendiri yang menyiapkan tempat. Aku mau menjemput bagianku." Mendengarnya aku ngeri sendiri. Ngeri tentang apa yang akan diperbuat angklek-angklek pada Sumiati. Namun enggan menyangka, aku hanya mengangguk ringan, mengiyakan apa yang baru saja diperintahnya. Kita masuk kembali ke sudut pandang Doho. Malam kali ini aku tak seperti biasanya. Di kepala aku penuh dengan kemungkinan-kemungkinan buruk, memikirkan tentang dua anak yang datang ke desa seberang. Entah apa yang tengah terjadi pada mereka. Malam beranjak pagi saat ku dengar kabar dari Dimas. Dibawanya padaku perempuan yang pergi bersama Sumiati. Badannya kumal, matanya sembab, badannya gemetaran, dan saat ku tanya tak ada suara dari mulutnya. "Dia mengambil suaramu?" tanyaku. Dijawabnya dengan anggukan. "Dimas, antarkan dia ke kota. Aku tak bisa menolong. Masih bagus warasnya tidak diambil." Ya, itu adalah Susan, teman-teman. Iya Pak, kata Dimas, kembali membawa anak itu. Aku memejamkan mataku. Anak yang aku selamatkan mati-matian kini sudah diambil angklek-angklek. Padahal sudah banyak yang aku korbankan. Aku nyalakan 2 lilin untuk 2 orang yang telah tumbang sembari menyematkan doa. Semoga mereka tenang. Dan jika masih bisa ditolong, semoga saja dia masih bisa tertolong. 5 tahun berlalu. Aku mendengar kabar jika Karso meninggal. Ingin ke sana untuk melayat, namun aku masih sakit hati atas perbuatannya. Membuatku mengurungkan niat. Sampai pada hari ketiga ada seseorang yang datang padaku. Seseorang yang bernama Mary. Dia mencariku, ingin mencari ilmu untuk mencelakai Agus dan keluarganya. Dari sanalah aku murka bukan main. Dia ternyata dalang dari kembalinya Sumiati ke desa ini. Membuat apa yang aku perjuangkan menjadi sia-sia. Dengarkan aku, perempuan rakus dan gila kehormatan. Karso begitupun angklek-angklek. Tidak seperti yang kamu bayangkan. Percayalah, semua hal yang kamu tanam akan kembali padamu berlipat-lipat banyaknya. Kamu bukan hanya akan kehilangan harta, tapi juga keturunanmu. Begitu cara mainnya angklek-angklek. Setiap orang yang ikut dalam permainannya akan habis keturunannya. Begitu ibuku dulu. Masih bagus dia ikut andil lebih dalam hingga tahu cara mengeluarkanku. Tapi kamu hanya orang kota yang tidak tahu cara permainannya. Kamu kira saat angklek-angklek bosan dengan Sumiati, siapa yang akan diambil? Anakmu, cucumu, keturunanmu. Haha, kamu kira aku percaya? Kalau memang begitu, kenapa tidak dari dulu saja? Kata Mary sarkas. Kamu kira aku hanya menggertakmu, ha? Silakan cari dukun lain. Doho mendengus kesal saat Mary pergi dengan angkuhnya. Kita lihat hal selanjutnya. Kita lihat apa yang akan terjadi setelah ini. Entah aku atau kamu yang salah. Dan 3 minggu setelahnya aku mendengar kabar tak mengenakan. Kabar jika Dinah, cucunya Karso, anaknya Agus, gantung diri di kamarnya. Tentu aku datang ke sana. Kulihat dia meninggalkan selembar surat yang hanya berisi 1 kalimat. Aku berhenti jadi budak angklek-angklek. Kisah ini selesai. Tamat. Astagfirullahaladzim. Yang dapat kita petik, seberapa susahnya keadaan ekonomi kita, bagaimanapun keadaan susah payahnya, jangan pernah kita mengeluh. Syukuri saja, sabar, dan hadapi. Jangan sampai seperti Karso ini, bersekutu, mengadakan perjanjian dengan makhluk seperti itu. Astagfirullahaladzim. Sampai-sampai merembet ke semua orang yang ada di dekatnya. Jangan sampai teman-teman ya, gara-gara di PHK bekerja, gak menerima, terus pontang-panting pikiran gak tenang, nyari pesugihan. Jangan sampai teman-teman ya. Tenang, sing tenang yo, sing tenang. Dan saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Jikumunya. Ini ceritanya sangat luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.